Berikutnya proses membaca. Proses membaca ada 5. Yang pertama proses psikologi. Psikologi ini terkait dengan proses dimana yang memang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kayak misalnya proses psikologi ini yang sudah mendarah daging itu kayak misalnya jenis kelamin kita, usia, inteligensi, bahasa, latar belakang kehidupan kita atau orang tua kita, sikap, sifat, itu namanya proses psikologi. Itu yang membentuk kemampuan membaca kita. Kemudian masuk ke proses sensori. Proses sensori ini adalah proses di mana kita baru melihat lambang-lambang tulisan tadi, kayak misalnya seperti misalnya kita melihat huruf A, B, C, D, kemudian rangkai menjadi kata. Nah, proses sensori ini pada proses ini terjadi pada saat kita anak-anak, pada saat kita pertama kali belajar membaca. Kemudian proses preseptual. Proses preseptual ini dimana kita sudah dapat mengidentifikasi kata-kata. Jadi misalnya kayak misalnya sudah tahu tadi kan proses sensori itu huruf A, Y, A, H, ayah gitu. Nah di proses preseptual ini sudah tahu ayah itu apa, ayah, ibu itu apa gitu. Jadi dari kata-kata tadi kita sudah dapat mengidentifikasi kata. Kemudian proses perkembangan. Proses perkembangan ini dari yang kita udah tahu, oh ayah itu apa gitu ya, oh ibu itu apa. Nah kita dapat menyimpan dan memahami proses identifikasi tadi. Jadi besok-besok udah tahu nih, oh ayah itu ini, ayah ibu itu ini gitu lah, meja itu ini, pena itu ini gitu lah. Jadi udah tahu itu proses perkembangan. Dan yang terakhir itu proses perkembangan keterampilan. Pada proses perkembangan keterampilan dimana seseorang itu sudah dapat memberikan manfaat kepada orang lain terkait apa yang dibacanya. Jadi kayak misalnya kita sudah paham bacaan tadi, dari proses perkembangan mengidentifikasi tadi kita sudah mengetahui artinya, sudah paham informasinya, sudah mengetahui wawasannya, boleh kita di proses perkembangan keterampilan ini memberitahukan kepada orang lain. Jadi bukan hanya sekedar paham, tapi dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Oke. Jadi proses membaca ini ada 5 ya, semuanya berkaitan dengan diri kita. Itu proses psikologi, itu ada dalam diri kita. Usia, jenis kelamin, inteligensi, bahasa, sifat, sikap, itu latar belakang orang tua, sejarah kehidupan, itu semua namanya proses psikologi. Kemudian proses sensori, itu proses di mana kita mengetahui lambang-lambang tulisan, A, B, C, D, F, G, huruf alfabet semuanya. Kemudian proses preseptual di mana kita mulai mengidentifikasi kata. Kemudian proses perkembangan, setelah mengidentifikasi kita menyimpan pemahamannya. Kemudian yang terakhir ada proses perkembangan keterampilan, memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya sekedar paham tapi dapat memberikan makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain juga. Kemudian yang terakhir ada proses perkembangan keterampilan, memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya sekedar paham tapi dapat memberikan makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain juga. Kita masuk ke fungsi membaca. Fungsi membaca pertama yaitu fungsi intelektual. Fungsi intelektual ini berarti fungsi untuk diri kita sendiri ya. Jadi membaca itu dapat memberikan suatu pengetahuan untuk diri kita sendiri. Fungsi pemacu kreativitas. Jadi kayak misalnya di sini dengan membaca itu kita terpacu untuk melakukan suatu kreativitas. Jadi kayak misalnya ini contohnya kita baca cerpen nih. Dari cerpen tersebut dari kita baca, kita bisa menjadikan itu suatu drama. Itu proses kreativitas. Kemudian fungsi religius ini berkaitan dengan keagamaan. Jadi misalnya kita sudah membaca yang berkaitan dengan fungsi religius gitu ya. Misalnya kita membaca tentang bacaan yang terkait dengan keagamaan, dengan membaca tersebut kita berubah menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan agama masing-masing. Fungsi informatif ini fungsi yang memberikan informasi. Jadi fungsi di mana fungsi tersebut memberikan informasi kepada diri kita dan orang lain.
Fungsi rekreatif sama tadi dengan rekreatif tadi masih sama dengan artinya. Fungsi rekreasi memberikan hiburan kepada diri sendiri, memberikan suatu hal yang menghibur untuk diri sendiri, seperti membaca cerita humor, membaca majalah, atau informasi yang berkaitan dengan hobi kita, itu termasuk dalam fungsi rekreatif. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosial ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Dengan membaca, misalnya kita dapat memberikan bantuan yang terkait dengan sosial, atau dengan membaca kita dapat menolong orang lain, itu termasuk dengan fungsi sosial. Berikutnya kita masuk ke periode membaca. Periode membaca terbagi menjadi 3. Prabaca, saat baca, dan pasca baca. Oke, saya jelaskan. Periode membaca yang pertama yaitu prabaca. Apa itu periode prabaca? Periode prabaca ini adalah mengetahui topik, atau gini loh, misalnya kita sudah mengetahui suatu berita, misalnya terkait dengan korupsi, kita sudah tahu korupsi itu apa. Jadi sudah mengetahui topiknya itu apa gitu. Korupsi itu perbuatan apa sih? Korupsi itu bisa dilakukan siapa sih? Korupsi itu terkait apa sih? Gitu. Itu prabaca. Jadi kita sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya terkait dengan topik yang dibicarakan. Kemudian saat baca ialah memperoleh pengetahuan lebih atau pengetahuan baru. Jadi misalnya tadi kalau di prabaca hanya tahu korupsi itu melewangkan dana. Tapi di saat baca itu kita udah tahu siapa nih yang melakukan korupsi, berapa dana yang dikorupsikannya, kemudian undang-undang apa yang terkait korupsi, itulah. Jadi udah mendapatkan informasi baru. Dan yang terakhir pasca baca. Pasca baca ialah gabungan dari prabaca dan saat baca. Jadi pasca baca ini gabungan dari prabaca dan saat baca, di mana kita sudah mempunyai pengetahuan lebih, ditambah lagi dengan pengetahuan baru, sehingga proses pasca baca kita ini menjadi lebih matang, lebih mendapatkan pengetahuan yang baru, sehingga periode membaca ini dapat terselesaikan dengan baik. Oke, kita kembali lagi ke awal. Nah, dari apa yang sudah saya ajarkan tadi, mahasiswa dapat memahami hakikat membaca. Oke, hakikat membaca udah tahu ya, memperoleh informasi. Informasinya seperti apa? Pesannya seperti apa? Memahami, mengidentifikasi. Kemudian memperoleh, menerjemahkan, dan memahami. Kemudian tujuan membaca. Apa sih tujuan membaca tadi? Untuk mengetahui lambang-lambang tulisan menjadi bunyi, sehingga memahami makna dari bacaan. Jenis membaca itu ada 5. Membaca keras, membaca untuk orang lain, membaca cepat untuk mengetahui hal-hal tertentu, membaca analisis untuk melakukan pemahaman, membaca rekreatif untuk hiburan, membaca dalam hati untuk memperoleh pemahaman diri sendiri. Proses membaca terbagi menjadi 5. Proses psikologi dari dalam diri kita sendiri, usia, umur, jenis kelamin, sifat, sikap, sejarah orang tua, dan lain-lain. Proses sensori adalah proses di mana kita mengetahui lambang-lambang tulisan. Proses perseptual itu kita mengidentifikasi kata. Proses perkembangan mengidentifikasi kemudian menyimpannya menjadi suatu pengetahuan. Proses perkembangan pengetahuan tadi kita dapat memberikan kepada orang lain. Fungsi membaca, fungsi intelektual memperoleh wawasan atau pengetahuan, memacu kreativitas kita berkaitan dengan fungsi keagamaan, mendapatkan informasi, fungsi untuk hiburan, fungsi untuk sosial. Dan yang terakhir, periode membaca terbagi menjadi 3. Prabaca, sebelum membaca mengetahui topik, saat baca mendapatkan informasi baru, dan pasca baca itu menggabungkan keduanya dari prabaca dan saat baca, yaitu mengetahui informasi sebelumnya dan menambahkannya dengan informasi terbaru. Oke,
Dari keterampilan membaca ini, dapat kita ambil kesimpulan kalau membaca merupakan suatu hal di mana kita mendapatkan informasi atau pesan. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.